Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wasallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah yang sedang beriktikaf di Masjid Al-Amirah Hajah Maryam Jerudong, Bandar Sri Begawan, dan terutamanya imam yang bertugas di masjid yang kita cinta ini. Kita sudah selesai melaksanakan salat fardu maghrib. Insyaallah tajuk sorotan tazkirah maghrib, menyelamatkan diri dan insan tersayang. Kita hidup di dunia ini, kita mesti merancang. Orang Islam diajar untuk merancang. Salah satu ajaran yang diajar oleh Rasulullah SAW telah hadis yang akan dibentangkan nanti berkenaan dengan berzikir bersama keluarga, menyelamatkan diri dengan berzikir. Negara zikir ya. Zikir nomor satu adalah as-salat. Salat nomor satu salat fardu. Salat di rumah Allah. Kita sudah salat di rumah Allah ya. Satu nikmat yang tidak dapat dibeli. Ramai orang yang mau ke masjid tapi tak dapat ke masjid. Ramai orang yang tak terlintas hatinya nak datang ke masjid. Dan kita sudah dipilih Allah untuk datang di rumahnya. Satu nikmat yang besar sekali ya. Baiklah, cerita di sini cerita hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Artinya hadis sahih ya, hadis yang terkuat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cerita malaikat yang bertugas mencari di mana orang berkumpul. Sekarang kita sedang berkumpul di masjid yang megah ini, di masjid yang kita cinta ini, Masjid Al-Amirah Hajah Maryam Jerudong. Malaikat datang ke sini mengagah. Malaikat mendatangi di mana orang berkumpul. Kalau kita berkumpul di rumah dengan anak istri, malaikat datang ke sana. Nak mengundang malaikat datang ke rumah, berkumpullah dengan ahli keluarga, sama-sama berzikrullah. Insyaallah ya. Ini ceritanya. Kita semak saja teks hadis dalam nas asal bahasa Arab. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla zikr. Allah ada malaikat yang bertugas mundar-mandir di jalan. Mereka mencari ahli zikir, mencari di mana orang berkumpul. Fa iza wajadu qauman yazkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum. Kalau mereka berjumpa orang yang berkumpul berzikir, mereka memanggil kawan-kawannya, ayo datang ke sini. Kita meraihkan, kita menyaksikan apa yang mereka buat katanya, apa yang mereka baca, apa yang mereka lakukan. Kita tadi sudah salat maghrib, kita sudah membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita sudah berdoa dan membaca ayat kursi dan lain-lain. Itu disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Tapi dalam cerita di sini, waktu malaikat melaporkan aktiviti orang yang berkumpul berzikir, berzikrullah, Allah bertanya kepada malaikat. Ini yang uniknya ya. Padahal Allah lebih tahu sebenarnya. Allah lebih tahu perihal kita, karena yang mengurus kehidupan kita ini Allah.
yang menjaga gerak-gerik kita Allah. Gerak langkah kita Allah menjaga. Sehat sakitnya orang tuh dalam kekuasaan Allah. Dalam pada itu Allah masih bertanya lagi. Apa pertanyaan Allah? Fa yas'alu rabbuhu a'lamu bihim ma yaqulu 'abdi. Allah menanya malaikat yang meliput, yang menyaksikan aktiviti zikir tadi. Allah bertanya, ma yaqulu 'abdi. Apa yang mereka baca? Apa yang mereka sebut? Kalau kita duduk di rumah, katalah baca suratul mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, kita baca suratul waqiah, iza waqa'atil waqiah. Kalau kita baca yasin wal qur'anil hakim, malaikat akan melaporkan kepada Allah, ya Allah, haji ini membaca suratul mulk bersama istrinya, haji ini membaca surah yasin bersama istrinya, haji ini membaca suratul waqiah bersama anak istrinya di rumah. Allah akan melapor malaikat akan melapor seperti itu. Tapi dalam cerita di sini yang dilaporkan malaikat orang yang bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Malaikat mengatakan yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Mereka membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang diutamakan zikir di sini. Ini yang diutamakan dalam cerita di sini. Boleh kita baca sama-sama ya, 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam cerita di sini malaikat melaporkan kepada Allah, mereka membaca subhanallah, mereka membaca alhamdulillah, mereka membaca la ilaha illallah, mereka membaca Allahu akbar. Memuji Allah. Subhanallah itu tasbih namanya. Walhamdulillah itu tahmid, pujian. Allahu akbar itu tahlil ataupun tamjid juga. Wallahu akbar takbir. Mereka memujimu ya Allah, bertahmid, bertasbih, bertahmid dan bertamjid. Lalu Allah bertanya lagi, hal ra'auni, mengapa mereka memuji zatku, menyebut-nyebut namaku, sifatku? Adakah mereka pernah melihat zatku, kata Allah kepada malaikat? Padahal Allah tahu ya. Allah bertanya, hal ra'auni, pernahkah mereka melihat zatku, menyaksikan Allah? Terus terang dikatakan malaikat, la wallahi, mereka belum melihatmu lagi ya Allah. Dalam Quran disebut orang beriman akan melihat zat Allah di surga nanti. Dalam Quran ada disebut wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah Al-Qiyamah. Ada dalam Quran namanya surah Al-Qiyamah ya, menceritakan perihal hari kiamat. Di sana disebut bahwa orang beriman akan menyaksikan zat Allah nanti di hari kiamat. Halaman 578 ayat 22 23. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bahwa orang beriman akan melihat zat Allah nanti di sana. Macam mana? Tidak perlu ditanya, karena hidup di akhirat itu tidak dapat disebut, tidak dapat dibayangkan. Sahabat pun tidak pernah menanya kepada Rasulullah macam mana melihat zat Allah, tidak pernah mereka tanya. Mereka tahu di sana kehidupan yang di luar jangkaan, di luar fikiran manusia. Dalam hadis disebut mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Keadaan kehidupan di jannah dari kiamat tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar disebut orang, dan tak terlintas di hati. Hebatnya di sana ya. Malaikat mengatakan waktu ditanya Allah, adakah mereka pernah melihat zatku? Kata malaikat, la wallahi, belum lagi ya Allah, belum masanya lagi. Kemudian Allah bertanya selanjutnya, fa yaqulu wa kaifa law ra'auni. Allah menanya, menguji malaikat,
macam mana kalau mereka pernah melihat zatku? Subhanallah, hebatnya pertanyaan Allah ya. Malaikat menjawab, lau ra'auka kanu asyaddalaka ibadah wa asyaddalaka tamjida wa aksara laka tasbiha. Kalau mereka pernah melihat zatmu, mereka akan lebih cinta kepadamu ya Allah. Mereka akan lebih rajin beribadat. Mereka akan banyak zikirnya, banyak tamjidnya, banyak tasbihnya. Tidak pernah berjemu macam subhanallah, subhanallah, ataupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, ataupun subhanallah bihamdi subhanallah azim, seperti disebut dalam hadis. Dalam hadis disebut ada dua zikir ringan, pendek, berat timbangannya, suka Allah mendengarnya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu saja. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu pun kalau kita duduk dengan anak istri di rumah, baca 100 pun dah cukup. Baca 100 pagi, 100 petang. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ataupun subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ayo kita baca 3 kali. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Allah menanya malaikat, macam mana kalau mereka pernah melihat zatku? Kata Allah kepada malaikat, kata malaikat, kalau mereka melihat zatmu ya Allah, mereka akan lebih rajin, tidak mau absen salat berjamaah, tidak mau tinggal sembahyang sunat, tidak mau tinggal zikir. Lalu Allah tanya lagi, tengok ni ya, berapa kali pertanyaannya, sampai ke penghujung cerita nanti tanya jawab. Allah tanya lagi, fama yas'aluni, mereka sebenarnya mau apa? Kenapa mereka berzikir? Kenapa baca Yasin? Kenapa baca suratul Waqiah? Kenapa baca suratul Mulk? Kenapa baca Quran? Itu rugi ya, rugi kalau di rumah tidak dibaca Yasin, tidak dibaca Waqiah, tidak dibaca Mulk, tidak ada zikir. Rugi besar. Dalam hadis dikatakan, rumah yang kosong dari zikrullah statusnya seperti orang mati, seperti bangkai. Sebut dalam hadis sahih. Rumah yang tidak ada Quran di dalam, tidak ada Yasin, tidak ada Waqiah, tidak ada Mulk, suratul Mulk, tidak ada subhanallah walhamdulillah, tidak ada salawat, tidak ada istighfar, statusnya seperti orang mati. Dalam hadis juga disebut orang yang tidak berzikir dibandingkan dengan orang yang berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang rajin berzikir itu hidup, yang tak berzikir itu mati, tapi body masih hidup, hatinya sudah mati. Kalau hatinya hidup, dia akan berzikir. Lalu Allah menanya, fama yas'aluni, mereka sebenarnya mau apa? Kenapa mereka berzikir? Malaikat menjawab, yas'alunakal jannah, sebenarnya mereka minta jannah ya Allah. Jannah yang selalu dibaca oleh imam, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Orang itu kalau minta jannah, dalam hadis, bila orang itu berdoa dapat jannah, dapat surga 3 kali, jannah dengar doanya. Maaf ya. Dalam hadis disebut, kalau orang itu berdoa minta jannah, jannah bagi tahu sama Allah, ya Allah, bawa orang itu ke sini ya Allah. Orang yang selalu berdoa jannah, jannah merindukannya. Ya Allah, bawa Aji itu ke sini, bawa Ajah itu ke sini, kata jannah. Orang yang berdoa minta jannah, jannah merindukannya. Ingin dirindukan jannah, rajinlah berdoa jannah. Imam selalu baca doanya apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baca 3 kali. Bila untuk baca 3 kali, jannah dengar. Ya Allah, bawa orang itu ke sini ya Allah.
Ayo kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang, lepas maghrib, lepas subuh. Jannah dengar doanya, ya Allah, saya mau orang itu, ya Allah. Di sini Allah bertanya kepada malaikat, ma yas'aluni, apa yang mereka minta sebenarnya? Kata malaikat, yas'alunakal jannah, mereka minta jannah, minta surga, ya Allah. Allah tanya lagi, wahal ra'auha, sudahkah mereka melihat jannah itu? Kenapa mereka merindukan jannah? Kenapa mereka mahukan jannah? Sudahkah mereka nampak jannah, surga? Sudahkah mereka lihat surga? Kata malaikat, la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Ya Allah, mereka belum pernah melihat jannah lagi, tapi mereka sudah rindu ke jannah, ya Allah. Allah tanya lagi, faika law annahum ra'auha, bayangkan macam mana kalau mereka melihat jannah itu. Kata malaikat, law annahum ra'auha kanu asyad 'alaiha hirsa wa asyadu laha talaba wa a'zamu fiha raghbah. Kalau mereka nampak jannah itu, ya Allah, mereka pasti semakin rajin memintanya, semakin tinggi keinginannya, semakin tinggi kecintaannya kepada jannah. Subhanallah. Sebenarnya dalam hadis disebut, ya, kalau kamu nak melihat jannah persis seperti yang ada, kata Rasulullah, bacalah Quran. Bacalah Quran. Surah-surah yang banyak menceritakan jannah seperti surah Al-Insan yang selalu dibaca oleh imam pagi Jumat. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bacalah, tengok terjemahannya. Banyak di sana cerita jannah. Dalam suratul Waqiah banyak cerita jannah. Dalam surah Sejadah sendiri yang dibaca ada cerita jannah di sana. Jadi kalau mau boleh belajar dengan imam, dengan siapa. Saya ingin belajar tentang ayat-ayat tentang jannah agar merindukan jannah. Allah bertanya lagi, famimma yata'awazun, mereka minta perlindungan dari apa? Apa yang mereka takuti? Apa yang mereka risaukan? Kata malaikat, yaquluna minan nar, mereka takut neraka. Hati mukmin yang sihat, yang betul, mesti rindukan jannah, mesti takut kepada an-nar, takut kepada neraka. Kalau tak ada jannah di hatinya, tidak ada takut neraka, itu hatinya rosak, hatinya sakit, hatinya terjangkit penyakit yang lebih berbahaya daripada COVID-19. Apa nama penyakitnya? Hubbud dunia. Hubbud dunia, cinta dunia berlebih-lebih. Subhanallah. Allah bertanya, mereka takut apa sebenarnya? Mereka minta perlindungan apa? Kata malaikat, mereka takut kepada nar, an-nar. Dalam doa tadi, ya, sambungannya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu sambungannya. Sama dengan jannah, jannah mendengar doa orang yang memohon jannah. An-nar, neraka juga mendengar doa orang yang meminta perlindungan Allah dari neraka. Maka digalakkan baca paling kurang 3 kali lepas maghrib, 3 kali lepas subuh. Bila orang itu minta perlindungan Allah dari azab neraka 3 kali, neraka bercakap dengan Allah, ya Allah, jangan bawa orang itu ke sini. Ya Allah, jangan bawa orang itu ke sini, ya Allah. Jangan bawa haji itu ke sini. Jangan bawa hajah itu ke sini. Bahasa Melayu pun tak apa, ya. Kalau tak hafal bahasa Melayu saja, ya Allah, saya mau surga Firdaus. Ya Allah, saya mau surga Firdaus. Ada dulu seorang penceramah bercerita, seorang penceramah yang terkenal, ya, yang terkenal di alam Melayu. Dia pernah bercerita, katanya suatu ketika dia ceramah di suatu tempat, terjumpalah Pak Cik.
Dia cerita, Pak Cik dengar ceramah tadi. Ya, tak penat kau datang malam-malam dengan ceramah. Alah, katanya, Pak Cik kira sudahlah Pak Cik ini miskin di dunia, takkan miskin juga di akhirat, katanya. Pak Cik tak apalah di dunia Pak Cik miskin, di akhirat Pak Cik mesti menjadi orang kaya akhirat, terselamat dari an-nar. Orang yang terselamat dari an-nar dia jadi orang kaya di sana, karena dia istananya mewah, kelengkapannya luar biasa hebat, pelayannya, makanannya, minumannya, dia jadi orang mewah di hari kiamat, di hari pembalasan nanti. Pak Cik datang malam-malam dengan ceramah, tak penat ke Pak Cik? Kenapa tidak istirahat di rumah, katanya. Saya sudahlah miskin di dunia, saya tidak mau miskin juga di akhirat. Biarlah saya miskin di dunia, kaya di akhirat. Itu mesti difikirkan. Nak jadi orang kaya di akhirat, jadi ahlul jannah. Nak jadi ahlul jannah, minta kepada Allah, ya Allah saya ingin surga firdaus, ya Allah. Lindungi saya daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Baca 3 kali lepas maghrib, 3 kali lepas subuh. Kalau dapat doa bahasa Arab, cantik sekali. Bagus dibaca waktu sujud. Tidak salah kalau kita sujud sembahyang sunat ke, Subhana rabbil a'la wa bihamdi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, saya mau jannah, saya mau dilindungi daripada azab neraka. Tidak salah, lagi baik baca waktu sujud. Jadi Pak Cik tadi cakap, ya Pak Cik datang juga dengan ceramah di malam hari, kebetulan ceramah itu lepas Isya di orang buat. Jadi ustazah tadi ditanya, Pak Cik, katanya, Pak Cik itu dah lebih 60 umurnya, 60 ke 70. Kata Pak Cik itu apa? Sudahlah saya miskin dunia, takkan nak miskin juga di akhirat, katanya. Orang yang tidak ada takut kepada neraka di hatinya itu miskin nanti di akhirat, kecuali kalau dia bertaubat. Orang yang tidak memikirkan jannah di akhirat, tidak memikirkan azab neraka, walaupun dia kaya raya, rumahnya terbaik, kendaraannya termewah, kelengkapannya tercanggih, kalau tidak ada takut kepada neraka di hatinya, tidak ada cinta surga di hatinya, akan jadi miskin nanti di sana, kecuali kalau dia bertaubat. Subhanallah. Nah, jadi terkaya di akhirat, semaraklah cinta jannah di dalam hati, cinta surga, binalah rasa takut kepada neraka. Sama juga ceritanya dalam Quran ini, Rasulullah berpesan, bersabda, kalau kamu nak nampak neraka itu, bacalah surah Insyiqaq, dicakap. Bacalah surah Infitar. Idza as-samaa'u insyaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Bacalah kalau nak tahu hari kiamat, nak tahu surga neraka, bacalah ayat-ayat surah-surah tentang neraka dan hari kiamat. Subhanallah. Karena baca Quran, maka orang dulu setiap minggu khatam Quran 30 juz, 10 hari khatam Quran 10 juz, karena mereka faham. Setiap kali mereka baca, mereka nak baca lagi, nak baca lagi, nak baca lagi. Subhanallah. Begitu caranya, ya. Apa yang mereka risaukan, kata Allah kepada malaikat, mereka risau azab nerakamu. Allah bertanya lagi, wahal ra'auha, sudahkah mereka melihat neraka itu? Kata malaikat, yaquluna wallahi la wallahi ma ra'auha. Kata malaikat kepada Allah, mereka belum melihat nerakamu ya Allah lagi. Apa kata Allah? Fa kaifa law ra'auha, bayangkan kalau mereka lihat neraka itu. Maka dikatakan dalam hadis, nak nampak neraka, nak nampak surga, nak nampak hari kiamat, baca Quran, fokuskan kepada surah-surah ayat-ayat tentang neraka. Ada dulu seorang muslimah di zaman Rasulullah SAW, dia baca satu ayat saja, tidak lebih. Surah apa? Surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini cerita hari kiamat, di dalamnya cerita surga, cerita neraka.
halaman 592 ayat 1. Satu ayat saja dibacanya berjam-jam. Ternyata bukan mesti dibaca satu surah. Subhanallah. Rasulullah pernah sembahyang di malam hari, dibacanya satu ayat saja. Ratusan kali, mungkin ribuan kali dibacanya the same ayat, ayat yang sama tentang cerita hari kiamat. Ayat itu mendoakan umatnya. Baginda mendoakan umatnya dalam ayat Quran dalam surah Al-Maidah ayat 118. Surah Al-Maidah ayat 118. Nanti boleh balik rumah tengok surah Al-Maidah 118. Itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, semalaman dibacanya. Ayat itu isinya mendoakan umat. Halaman 127 ayat 118 ayat 118 dibaca oleh baginda berulang kali. Mungkin rakaat pertama 30 kali, 40 kali, nanti rakaat kedua lagi dibaca lagi puluhan kali, kemudian memberi salam, kemudian takbir lagi, baca lagi, satu malam dibacanya. Ayat 118 surah Al-Maidah mendoakan umat, bukan mendoakan dirinya. Apa ayatnya? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Rasulullah mendoakan kita nih, mendoakan umatnya. Jangan engkau azab umatku tuh ya Allah, mereka hambamu bukan orang lain. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ampunilah dosa umatku itu ya Allah, engkau maha gagah, engkau maha bijaksana, engkau mampu melakukan segala-galanya. Jangan engkau azab umatku itu. Mendoakan umat. Rasulullah bertungkus lumus mendoakan umat. Patutnya umat bertungkus lumus memikirkan Rasulullah, membincangkan hadis Rasulullah. Kita sekarang bicara tentang hadis Nabi. Subhanallah. Allah menanya kepada malaikat, sudahkah mereka melihat neraka itu? Kata malaikat, belum lagi ya Allah. Allah bertanya, macam mana kalau mereka nampak azab neraka? Kata malaikat, kalau mereka melihat neraka itu, katanya, kanu asyadda minha firara wa asyadda laha makhafah. Kalau mereka nampak neraka itu, mereka akan melarikan diri, menyelamatkan diri pada neraka dengan tekun dan rajin. Mereka akan lebih takut kepada neraka. Itulah soal jawab ya. Soal jawab antara Allah dengan malaikat. Menyaksikan orang yang berzikir haji duduk di rumah dengan istrinya, dengan anaknya berzikir. Nanti Allah menanya malaikat, apa kerja haji itu jemaah jerudong itu? Katanya, ya Allah, mereka baca Yasin ya Allah, mereka baca Waqiah ya Allah, mereka baca suratul Muluk ya Allah, mereka baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar. Itu pun dah cukup. Tidak boleh baca Quran, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tidak boleh juga bertasbih. Bukan di GPMC lagi tempatnya tuh. Tidak tahu kita di mana tempatnya. Kalau baca subhanallah tidak mau, tidak tahu sakit apa namanya. Tidak tahu lagi, nak sebut. Cadangannya di sini membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Negara-negara zikir, penduduk negara zikir, rakyat negara zikir, pemimpinnya cinta zikir, pemimpinnya mengumandangkan zikir. Rakyat mau berzikir, itu nanti kata pemimpin, ya Allah, saya sudah himbau mereka untuk berzikir. La ilaha illallah. Terakhir sekali, tengok di sini yang cantik, penutup ceritanya, penutup kisahnya. Allah mengatakan, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Malaikat yang menyaksikan
activity tadi yang soal jawab dengan Allah. Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, kamulah saksiku, dosa mereka sudah ampun. Duduk dengan istri di rumah mengampunkan dosa. Sekarang kita sudah tahun 2022, sudah bulan Januari sudah mau habis. Ini Rabu terakhir bulan Januari. Rabu minggu depan dah masuk Februari. Apa yang sudah dibuat 1 bulan? Tahun baru 2022. Dan apa yang kamu dibuat nanti bulan Februari? Nanti berganti Maret, berganti April. Tiba saatnya orang itu akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba saatnya orang itu akan inna lillahi wa inna ilaihi. Apa sudah dibuat? Inilah salah satu kaidah menyelamatkan diri dan insan tersayang. Pikir-pikirlah, sudah habis Januari. Ini minggu terakhir. Rabu minggu depan sudah masuk Februari. Apa yang sudah saya buat 1 bulan ini? Apa langkah yang sudah saya buat? Maka di bawah kita katakan kaidah mudah menyelamatkan diri dan insan tersayang. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Subhanallah, subhanallah. Kita lihat di atas ada 5-6 poin di atas yang perlu kita rujuk lagi. Peluang baik bagi rumah kediaman didatangi malaikat. Nak malaikat datang ke rumah, duduklah dengan anak istri baca Quran, baca zikir. Orang sekarang tak takut setan iblis yang dilagau ke rumah. Melanggar setan iblis dengan ujung jari saja, dah berkerumun setan iblis di sana di rumahnya. Kita tidak, kita takut kepada Allah, kita undang malaikat datang ke rumah. Kita tutup pintu untuk setan iblis. Rumah manusia 2 saja. Sama ada malaikat datang ke sana kalau mereka berzikir, kalau mereka tak ingat zikir, tak ingat surga, tak ingat neraka, iblis yang datang ke sana. Apa tandanya? Orang tak berzikir dalam rumah. Quran tak dipegang. Samsung Oppo dipegang. Kecuali dalam Samsung itu ada Quran ya. Tapi bagus pegang Quran biasa saja, lagi selamat. Peluang baik bagi rumah kediaman didatangi malaikat, petugas khusus. Nak datang malaikat ke rumah, ayo pegang tasbih, pegang Quran, duduk sama-sama dengan anak istri. Datang malaikat. Di akhir majelis nanti kata Allah kepada malaikat, kamulah saksiku, dosa suami istri sudah ampun. Nomor 2, peluang Anda bersama keluarga menerima ampunan Allah dengan disaksikan malaikat. Kita dah sebut ya. Nomor 3, mendidik ahli keluarga mencintai Allah, mencintai surga, dan terlindung dari azab neraka. Nomor 4, mendidik ahli keluarga berzikir berjamaah. Secara tidak langsung hadis ini menyuruh kita kumpul, Pak. Kumpul dengan anak istri, anak cucu. Kalau haji itu mendidik anak istrinya, kalau suami istri mendidik ahli keluarganya untuk berzikir tiap hari 10 menit sehari, 15 menit sehari, setengah jam 1 hari. Tiba-tiba nanti meninggal si suami, meninggal si ayah, ditinggalkannya anak istri yang ahlu zikir, yang rajin berzikir. Nanti suami yang meninggal, ayah meninggal, dapat pahala hari-hari dengan amalan zikir yang dididiknya keluarganya, yang diterbiahnya keluarganya. Kalau Quran tak pegang, tasbih tak pegang, tidak dididik keluarga untuk berzikrullah, meninggal suami, meninggal ayah, jangan-jangan nanti ahli keluarga mengirim dosa hari-hari. Karena ayah tidak mendidik keluarganya, si suami tidak mendidik orang bawahannya. Nomor seterusnya, mendidik ahli keluarga berzikir berjamaah, bertazkirah, membaca Quran dan sebagainya. Poin terakhir, cara terbaik mengundang malaikat datang ke rumah agar rumah dijauhi syaitan. Biiznillah, jangan undang syaitan datang ke rumah ya. Ayo kita baca zikir tadi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Suratul Ikhlas 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam hadis sahih dikatakan, siapa membaca qul huwallahu ahad 10 kali ya, suratul Ikhlas 10 kali, Allah bina baginya istana di surga. Membina istana di surga, baca qul huwallahu ahad 10 kali. Kalau baca 100 kali satu hari, berarti sudah 10 istana di surga satu hari. Mudah-mudahan menjadi rangsangan dan motivasi. Alhamdulillah amin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi sanan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa lil muallimin wal muta'allimin wa hafaz sultanana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.